ucapkan selamat datang kepada pimpinan Bawaslu Republik Indonesia, Bapak Rahmat Bagja. Mohon berkenan kepada Ketua Lembaga dan Pelayu Kota Tanjung. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif. Tentu hadir di sini unsur dari pemerintah Kota Tanjung Pinang menjadi kebanggaan bagi kita semuanya. Kita kasih aplaus buat kita semuanya. Dalam kesempatan ini bahwa seluruh peserta yang hadir setelah melakukan beberapa proses beberapa waktu lalu dalam kegiatan yang ikut pada hari ini ada 74 peserta. Dan 74 peserta ini dapat kami sampaikan adalah kader-kader pilihan. Kita kasih aplaus buat kader-kader SKPP. Kenapa kader-kader pilihan? Karena melewati berbagai proses. Sebetulnya proses sebagaimana arahan Bawaslu RI telah dilakukan proses perekrutan pada bulan Mei. Ada sekitar 100 peserta yang hadir, 100 orang lebih yang mendaftar, terdiri dari Kota Tanjung Pinang. Dan kemudian untuk di titik Tanjung Pinang ini juga diikuti oleh peserta dari Kabupaten Bintan, peserta dari Kabupaten Lingga. Ada pada saat itu yang mendaftar 100 orang. Tetapi kemudian setelah dilakukan proses seleksi dan verifikasi, lalu kami sampaikan datanya ke Bawaslu RI, maka dinyatakan yang lulus ada 90 orang. Tapi 90 orang itu pun tidak dapat hadir semuanya berkesempatan karena kami juga harus mengikuti arahan dari Bawaslu RI bahwa seluruh peserta wajib untuk divaksinasi dan dilakukan rapid test. Tentu kegiatan SKPP ini sejalan dengan program pemerintah untuk melakukan program vaksinasi. Sampai siang tadi dilakukan proses rapid test, dapat kami sampaikan seluruh peserta kader SKPP yang hadir dalam kesempatan ini, alhamdulillah semuanya negatif. Dan insya Allah seluruh kegiatan ini sebagaimana beberapa waktu lalu kami sudah berkoordinasi dengan beberapa unsur Forkopimda dan stakeholder. Insya Allah kita akan senantiasa disiplin mematuhi protokol kesehatan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini dapat kami sampaikan juga
ucapan terima kasih kepada Bawaslu Republik Indonesia yang telah mengamanahkan kepada Bawaslu Kota Tanjung Pinang untuk pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif tahun 2021. Ini merupakan titik terakhir tingkat SKPP dasar yang dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau. SKPP ini memiliki beberapa tingkatan. Ada tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Tingkat dasar ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, 34 provinsi yang lebih kurang 106 titik, lebih di 300 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Alhamdulillah untuk Provinsi Kepulauan Riau kita mendapatkan 4 titik, ya. Dari 4 titik itu terdiri dari 7 kabupaten kota. Alhamdulillah 7 kabupaten kota peserta kader sekolah pengawas partisipatif itu ada yang mewakili, ya. Selanjutnya tentunya para peserta yang hadir di sini adalah dari titik pertama yang kita laksanakan di Pulau Anambas, itu sudah kita laksanakan. Yang kedua kemarin di Kabupaten Natuna juga sudah kita laksanakan. Titik ketiga di Batam bergabung dengan Karimun juga sudah kita laksanakan. Alhamdulillah ini merupakan titik terakhir yang tergabung 3 kabupaten kota, Tanjung Pinang, Bintan, dan Liga, yang beralokasi di Kota Tanjung Pinang. Tentunya kami mengucapkan terima kasih yang sudah hadir, meskipun sebenarnya ini sudah kita laksanakan di jauh-jauh hari di bulan Juli, ya tentunya karena kondisi kita masih COVID tentu tidak bisa kita laksanakan sampai betul-betul situasi dan kondisinya memungkinkan untuk dilaksanakan. Selanjutnya SKPP ini adalah merupakan gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat, yang mana nantinya gerakan ini akan lahir kader-kader pengawas yang akan menjadi mitra Bawaslu dalam mengawal demokrasi. Nah, SKPP ini juga nanti setelah kegiatan ini tentunya para peserta, para kader yang sudah diberikan pengetahuan, keterampilan di dalam kegiatan-kegiatan SKPP ini tentunya nanti kiranya dapat menjadi simbol-simbol pengawas partisipatif yang akan mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk mengawal atau mengawas baik pemilu maupun pemilihan selanjutnya. Harapan kami adalah kami harapkan pada seluruh para peserta kader yang terlibat dalam SKPP ini kiranya dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik sampai selesai, dan tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, perlibatan masyarakat dalam proses politik juga sangat diperlukan untuk meredam adanya apatisme politik masyarakat, terutama dalam pemilu. Proses politik dikatakan demokratis ketika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembuatan keputusan politik. Untuk itu, pemilu yang demokratis meniscayakan partisipasi masyarakat itu sendiri. Kompleksitas pemilu yang sedemikian rupa turut memberikan pengaruh besar terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat terhadap pemilu itu sendiri dan berujung pada apatisme politik masyarakat. Apatisme politik itu dapat berupa ketidaktertarikan terhadap politik, ketidakpercayaan terhadap institusi politik, dan ketidakmauan berpartisipasi dalam politik. Mengapa dapat terjadi? Dikarenakan salah satunya terjadi kesenjangan antara elit politik dan masyarakat dan distorsi kepentingan. Manakala merupakan salah satu upaya mentransformasikan kekuatan moral dan mendorong pengawasan partisipasi ini dibangun atas dasar kesadaran, kerelawanan, dan panggilan hati nurani untuk ikut berperan serta mewujudkan pemilu yang berkualitas serta berdampak
Saya atas nama pemerintah Kota Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Bawaslu dengan diselenggarakannya kegiatan SKPP tingkat dasar ini di Kota Tanjung Pinang. Tentu ini merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi kami. Tanjung Pinang menjadi salah satu dari 100 kabupaten kota yang dipilih sebagai tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan SKPP yang insya Allah akan berlangsung selama 3 hari ke depan. Tentu Bintang dan Lingga, SKPP menjadi gerakan sosial dengan konsekuensi memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang kepemiluan dan teknik pengawasan. Dalam kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia khususnya karena pada malam hari ini melaksanakan kegiatan yang tetap mengedepankan protokol kesehatan, bahkan pelaksanaannya ditandai dengan rapid antigen. Ada satu berita yang tentu merupakan berita yang baik dan mudah-mudahan ini juga membawa kebahagiaan khususnya masyarakat Tanjung Pinang, karena berdasarkan data asesmen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kota Tanjung Pinang tanggal 30 Oktober tadi semalam Pak dinyatakan level 1 Kota Tanjung Pinang. Bahkan menurut penyampaian langsung yang disampaikan juru bicara COVID Provinsi Kepulauan Riau bahwa Tanjung Pinang pertama yang menempati level 1 di antara kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu ini berkat kerja keras kita semua, pemerintah, TNI dan Polri, seluruh lapisan masyarakat, seluruh unsur vertikal, karena kita pernah melewati masa sulit yang sempat masuk ke level darurat sampai level 4 berpindah nama berturut-turut, dengan terbukti hari ini merupakan pekerjaan kerjasama dan gotong royong kita semuanya. Satu dan dua sampai bintang 3 yang kemudian menjadi berhome base di Tanjung Pinang dan kemudian oleh sebab itu bisa dikatakan bahwa Kepulauan Riau adalah provinsi terluar di Republik Indonesia, salah satu provinsi terluar. Kemudian unsur OPD Kota Tanjung Pinang, Kepala Pak Kepala Sekolah, saya menganggap Pak di sini adalah koordinator pengawasan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan dinisbatkan sebagai kepala sekolah kader pengawas legislatif. Oleh sebab itu di setiap SKPP beliau harus ada, wajib ada, karena kepala sekolah tidak mungkin tidak ada. Alhamdulillah juga ini sudah kesekian kalinya saya bertemu dengan Ibu Rahma pada saat kemarin di Pulau Penyengat juga ketemu, dan sekarang ketemu lagi, dan saya merasakan tadi agak berbeda perjalanan dari Batam ke Tanjung Pinang karena ombaknya agak sedikit naik. Bagi orang daratan seperti saya itu merupakan pengalaman tersendiri, apalagi setelah 45 menit di atas muter 4 kali di Tanjung Pinang baru kemudian lanjut ke Batam. Ini pengalaman yang alhamdulillah semua terbayar. Begitu melihat Kota Tanjung Pinang semua terbayar. Tinggal kemudian bertegur sapa dengan teman-teman di sekolah kader pengawas. Bapak Ibu, SKPP ini diawali salah satunya tadi Bu
nanti para kader ini akan diajarkan bahwa demokrasi itu adalah suatu pemahaman dan juga suatu jalan yang kemudian dalam beberapa dekade ini dianggap sebagai bentuk dari hak asasi. Di demokrasi inilah demokrasi akan terpantul betul dalam namanya pemilihan umum. Ketika teman-teman melakukan pemilihan umum, maka di situ akan terjadi perbedaan, di situ akan terjadi kompetisi, di situ akan terjadi kemudian argumentasi, bahkan di situ ada tekanan-tekanan khusus. Oleh sebab itu, pemilihan umum demokrasi adalah sangat berkaitan. Dengan demikian, demokrasi adalah bagaimana kita memahami pilihan yang berbeda dan kemudian tetap dewasa dalam menghadapi perbedaan pilihan. Siapapun yang memilih A dan B adalah warga negara, punya hak sebagai warga negara dan punya hak dilindungi untuk tidak kemudian disudutkan, tidak kemudian dihinakan, tidak kemudian dipersekusi karena pilihan. Oleh sebab itu, SKPP ini tujuan utamanya adalah membuat teman kader ini memahami bahwa ke depan dalam pemilihan umum pasti kita berbeda, kecuali calon tunggal yang berbeda. Tapi ketika calon tunggal pun ada pilihan namanya kolom kosong. Ketika ada pilih kolom kosong, maka tidak ada pilihan lain menghormati pilihan tersebut. Jangan sampai 2019 membuat kita semakin takut akan perbedaan. Pemilu tahun 2019 membuat bangsa ini agak terpecah. Nah, oleh sebab itu kita harapkan tahun 2024 tidak seperti itu. Walaupun kita berbeda pilihan, kita menyadari bahwa pilihan orang lain, pilihan warga negara lain adalah haknya sebagai warga negara. Banyak fasilitator, orang-orang yang telah berpeluh dalam pilkada tahun 2018, pemilu tahun 2019 dan pilkada tahun 2020. Para ketua dan anggota Bawaslu Bintan, ketua dan anggota Bawaslu dan Pinang, dan ketua dan anggota Bawaslu Liga. Dan ada lagi satu lagi tokoh nasional kita hadirkan. Beliau dulu aktif dan sampai sekarang masih aktif di Komite Independen Pemilihan Pemilu, Mas Jojo Rohi. Ini sering dilihatnya di TV. Nah, kita hadirkan. Nah, beliau, saya sering sekali berdebat dengan beliau. Kami ketemu dengan tim Pokja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pada tim Pokja itu kita membahas bagaimana kode etik penyelenggaraan dibuat, dan akhirnya juga kita membahas masalah demokrasi di Indonesia dan bagaimana pemilihan umum itu seharusnya dilaksanakan. KPP di Kota Tanjung Pinang tanggal 1 Oktober 2021 dengan ini dibuka. Tanjung Pinang dan Ketua Bawaslu Kota Tanjung Pinang untuk tetap berada di tempat serta sekolah kader pengawas partisipatif tingkat dasar tahun 2021. Selanjutnya, baik, kami mohon kepada pimpinan Bawaslu RI, Bapak Rahmat Bagja, untuk dapat
Selanjutnya, kami mohon kesediaan Ketua DPRD Kota Tanjung Pinang untuk dapat mengalungkan tanda kepesertaan kepada Saudara Hafiz Dwi Al-Hadi dari Kabupaten Bintan. Terakhir, kami mohon berkenan untuk berada di depan. Acara dilanjutkan dengan foto bersama. Satu, dua, ya. Salam awasnya untuk peserta. Para kader juga semangat mengawasi pemilu. Itu yang penting, dan juga mengerti tentang demokrasi dan bagaimana pemilu yang demokratis dilakukan di Indonesia. Jadi selain ini apa yang harus dilakukan para kader nih Pak? Sekarang mereka harus, yang jelas mereka harus belajar dulu sekarang 3 hari ini. Kemudian setelahnya kami harapkan mereka jadi penggerak demokrasi di lingkungannya masing-masing. Nanti bisa kemudian memberdayakan masyarakat untuk mengawasi seluruh proses pemilu di tahun 2024 dan pilkada tahun 2024. Apa ada materi yang baru Pak yang kita tawarkan di sini Pak kepada kader? Pengawasan. Materi Pengawasan itu materi yang baru. nanti bareng-bareng. Kalau dulu kan relawan demokrasi, untuk KPU biasanya seperti itu. Tapi kalau di SKPP ini berarti bagaimana cara memantau, bagaimana cara melihat proses pelanggaran terjadi, bagaimana kita lakukan sebagaimana negara. Pak, pemilu kan masih lama nih Pak. Kenapa dilakukan sekarang nih Pak? Pemilu masih lama, tahun 2024 sudah dekat Mas. Pemilu tidak 1 hari, pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara itu hari itu. Jadi kemungkinan pemilu itu akan dimulai pada bulan Mei tahun 2022 tahapannya. Sampai 20 bulan ke depan. Artinya para kader mulai mengawasi dari situ Pak? Iya, pertama nanti yang menarik 2022 ada verifikasi parpol. Kemudian 2023 itu adalah penetapan calon baik DCS maupun DCT. Nanti juga ada kampanye. Nanti di tahun 2023, kampanye tidak 2024 sepertinya. Bisa di 2023. Tahun depan juga dilaksanakan Pak? Tahun depan juga ada SKPP? SKPP belum tahu, karena ini yang tahun terakhir tahun ini. Pak, bagaimana Tahun depan Bawaslu? kita akan melatih para komisioner dan staf Bawaslu. Pak, bagaimana Bawaslu melihat rentannya? Kepri secara sinyal, misalnya Anambas, Natuna agak bermasalah. Daerah-daerah kepulauan itu indikasi bahwa rawannya agak tinggi Kepri. Tapi bukan rawan tinggi karena dinamika masyarakatnya, tapi karena kendala geografis. Pelanggaran seperti apa yang paling tinggi di Kepri Pak? Kalau pelanggaran, saya akan lupa lagi nih. Pelanggaran biasanya kalau pilkada netralitas ASN. Kemudian yang lumayan tinggi pelanggaran administrasi, pemasangan alat peraga dan lain. Itu dominasi di seluruh republik ini. Money politik agak kurang. Di Kepri sendiri? Di Kepri sama. Yang diusahakan pemasangan spanduk, kemudian salah pasang spanduk di daerah mana, itu yang saya keluarkan. Nanti Ya, kader kita nanti akan ditugaskan dalam nggak ditugaskan, itu bentuk dari voluntary, sukarelawan. Sukarelawan. Sukarelawan, bukan ditugaskan. Kalau ditugaskan berarti tidak berhasil SKPP ini. Pak, selama ini kan udah ada SKPP se-Indonesia nih Pak? Kurang tahu deh. Selama ini kan udah ada petugas pengawas Ya. kelurahan, PTPS juga. Itu akan menggantikan peran juga, Pak? Oh, mereka akan ada pelatihan sendiri. Oh, ada tugas sendiri, Pak? Ada tugas itu Pak. Kalau itu tugaskan. Iya. Kalau ini enggak. Relawan ini. Ini relawan. Pak, terakhir Pak, apa pesan kita untuk kader kita Pak? Pesannya jadilah kader pengawas yang baik untuk memberdayakan lingkungan masing-masing menghadapi pemilu yang kemungkinan agak tegang. Pasti pemilu agak tegang. Kemudian menetralisir berita bohong, hoax dan kawan-kawan. Sekolah kader. Sekolah Kader Pengawas Partisipatif atau disingkat SKPP, tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi generasi milenial dengan usia produktif dari 20 sampai 30 tahun. Mereka selama kegiatan SKPP yang berlangsung selama 3 hari diberikan pemahaman terkait dengan demokrasi, kepemiluan, kepengawasan, serta bagaimana memiliki karakter sebagai pengawas partisipatif. Output dari kegiatan ini kita harapkan seluruh peserta
kader SKPP menjadi bagian pengawas partisipatif untuk mengawal pesta demokrasi, pemilu maupun pilkada. Karena kita sadar bahwa pemilu maupun pilkada bentuk kedaulatan rakyat untuk menentukan pilihannya. Maka kader-kader muda ini adalah bagian dari rakyat yang untuk bersama-sama mengawasi. Sebagaimana moto Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Nah, salah satunya diterjemahkan yang bagian dari rakyat adalah generasi-generasi muda yang perlu kita berikan pembinaan dan pelatihan. Diikuti sebanyak 74 peserta sekota Tanjung Pinang. Kemudian diikuti juga peserta dari Bintan serta peserta dari Bintan dan Lingga. Dan Tanjung Pinang, Bawaslu Kota Tanjung Pinang diamanahkan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi sebagai tuan rumah pelaksanaan SKPP tahun 2021. Karena sejatinya kegiatan SKPP ini adalah program prioritas nasional Bawaslu RI se-Indonesia. Ada 100 titik kabupaten kota dan salah satunya adalah Kota Tanjung Pinang. Dan harapan kita mudah-mudahan ke depan Bawaslu bersama kader SKPP bisa bergandengan tangan untuk mengawal pesta demokrasi yang berkualitas, berintegritas. 37 peserta, Bintan ada lebih kurang sekitar 18 peserta, kemudian Liga ada lebih kurang sekitar 13 peserta. Totalnya ada sekitar 74. Sebetulnya peserta yang ikut mendaftar pada bulan Mei ada sekitar 100 orang lebih yang mendaftar. Nah, 100 orang lebih ini dilakukan proses seleksi, dilakukan proses verifikasi teman-teman semuanya, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Maka setelah melakukan proses verifikasi ada 90 orang peserta yang dinyatakan lulus sebagai peserta dan SK-nya dikeluarkan oleh Bawaslu. Pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi untuk pencegahan COVID-19, maka kegiatan ini hanya bisa diikuti 74 peserta. Sisanya adalah sebagian peserta yang belum mau untuk melakukan vaksin, serta ada kegiatan mereka, beberapa agenda yang tidak bisa mereka tinggalkan. Dan terutama generasi muda untuk mengikuti kegiatan. Sampai tadi kami masih dihubungi, masih ada pihak-pihak yang berminat untuk mengikuti, artinya animo masyarakat cukup tinggi. Tetapi karena kita memang memiliki ketentuan program Bawaslu RI, maka semuanya kita mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Bawaslu RI. Yang pertama, mereka memiliki pemahaman yang integral terhadap kepengawasan partisipatif. Kemudian setelah kegiatan ini selesai, mereka akan ada RKTL, rencana kerja tindak lanjut. Mereka kita harapkan menjadi ujung tombak untuk kembali melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Mereka rata-rata berbasis komunitas, maka minimal mereka bisa melakukan pendidikan politik kembali di komunitas mereka, kemudian di keluarga mereka, dan selanjutnya akan ada program-program sosialisasi yang insya Allah akan dikerjasamakan dengan Bawaslu, dan Bawaslu akan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik. Jadi ada panduannya ya, semuanya lengkap. Semuanya kita merujuk kepada panduan modul yang telah diberikan oleh Bawaslu. Baik.